Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan walaupun secara daring. Baik, tidak berpanjang lebar, di sini saya materi dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit materi mengenai sumber autentik tafsir. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian sumber autentik tafsir dan akan menjelaskan salah satu bagian dari sumber autentik tafsir pada poin yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian masuk saja ke pengertiannya yaitu jika dari segi pengertian autentik tafsir ini, jika dilihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka memiliki arti kata sifat, di mana kata sifat itu ialah dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah begitu. Kemudian lalu bagaimana sumber autentik ini terhadap tafsir begitu? Jika dikaitkan dengan tafsir, maka autentik ini akan merujuk pada sebuah kesahihan suatu hadis. Begitu yang bisa dapat saya sampaikan. Kemudian jika dilihat, maka autentik tafsir ini memiliki beberapa sumber. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kalam Allah yang memang memiliki makna atau menyimpan makna-makna plural. Jadi di sini terdapat makna plural, di mana makna itu atau arti dari kata plural itu berarti jamak atau lebih dari satu gitu. Karena memang yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan hanya satu macam, namun lebih dari satu macam gitu. Mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Jessima ataupun Franky. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis sahih. Hadis Nabi dalam Islam merupakan sumber setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber autentik dalam penafsiran Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat yang ditafsiri Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Rasul menjelaskan semua ayat Al-Quran. Pernyataan ini juga diamini Al-Suyuti dan Al-Itqan. Namun pendapat-pendapat di atas dimentahkan oleh Ibrahim Khalifah dengan pendapatnya, yang menyatakan bahwa Rasul hanya menjelaskan ayat-ayat yang tidak dapat difahami langsung oleh para sahabat, yang jumlahnya sangat sedikit. Ini dikarenakan kebanyakan para sahabat telah memahami Al-Quran secara langsung, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka yang mempunyai naluri historis, asbab al-nuzul, yang mengiringi proses turunnya wahyu Al-Quran. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul Subhanahu wa ta'ala, para ulama sepakat bahwa hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dalam diskursus keislaman secara umum dan tafsir secara khusus. Yang selanjutnya yaitu tafsir sahabat. Para ulama sepakat bahwa tafsir sahabat terdapat ayat tertentu merupakan bagian dari autentik dalam penafsiran Al-Quran. Generasi dan merupakan generasi, termasuk umat Islam, dilihat dari kesalehannya.
yang telah digaransi langsung oleh para Rasul Subhanahu wa Ta'ala. Interpretasi para sahabat dijadikan beserta kondisi yang mengiringinya. Di sisi lain, para sahabat merupakan generasi yang melakukan interaksi langsung dengan Al-Quran. Sebagai objek seruannya, wajib Alkitab, sebagian ulama menggolongkan tafsir. Sahabat terdapat Al-Quran sebagai hadis marfu apabila berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak memberikan ruang ijtihad. Seperti tentang asbab al-nuzul, naskah-menaskah yang muhkam mustasbih. Ibnu Taimiyah dalam mukadimahnya menyatakan bahwa tafsir sahabat bisa digolongkan sebagai sumber autentik penafsiran Al-Quran apabila validitasnya bisa dipertanggungjawabkan al-mufassir sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ubay ibn Ka'ab yang notabene bukan dari mereka. Salah satu bentuk penafsiran sahabat yang validnya tidak diragukan adalah tafsir Ibnu Abbas, Ida ja'a nas Allah wal fat, yang menunjukkan bahwa ajal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya berkenaan tentang sumber autentik tafsir, yaitu sumber yang keempat, yaitu tafsir tabi'in. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa generasi tabi'in adalah generasi paling soleh setelah para sahabat. Dijadikan sumber autentik tafsir karena produk penafsiran para tabi'in itu sudah mencapai konsensus yang disepakati oleh para ulama Quran sebagai sumber autentik tafsir. Karena konsensus tabi'in dalam penafsiran kemungkinan besar itu berasal dari para sahabat. Memang ada terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran. Namun apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan tabi'in, maka penafsiran yang tidak dapat dijadikan sumber autentik. Karena apa? Karena untuk menginterpretasikan Al-Quran, karena perbedaan yang muncul dari generasi tabi'in itu merupakan murni produk pemikiran dan ijtihad mereka yang tidak lepas dari kecenderungan pemikiran yang telah muncul pada masa itu. Kemudian sumber autentik tafsir yang kelima itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu merupakan adalah bahasa Al-Quran. Kearaban Al-Quran merupakan bentuk interaksi Al-Quran dengan Arab, khususnya dengan umat manusia pada umumnya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan menggunakan kesastraan bahasa Arab gitu, melalui kepekaan bahasa Arab pula untuk para mufassir dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Oleh karena itu penting bagi seorang mufassir dapat menguasai kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi mengapa bahasa Arab menjadi sumber autentik tafsir, menjadi salah satu sumber autentik tafsir, karena ini merupakan salah satu jalan metode pendekatan untuk menjadi sumber autentik tafsir. Kemudian yang terakhir
itu adalah pemikiran dan ijtihad. Pemikiran dan atau ijtihad yang digolongkan sebagai sumber autentik tafsir itu di sini ada dua, yaitu pemikiran objektif rasional, bukan pemikiran yang subjektif tendensius. Yang dimaksud dengan pemikiran objektif rasional itu apa? Itu adalah produk pemikiran yang tidak berangkat dari kelompok atau kecenderungan sesuatu, tetapi pemikiran yang berangkat dari kerangka berpikir positif yang didukung dengan pemahaman kebahasaan yang kuat, penguasaan usul fikih, dan maqasid al-syariah yang memadai begitu, dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu Al-Quran lainnya yang mumpuni. Sedangkan pemikiran subjektif tendensius itu adalah pemikiran yang berangkat dari konsep-konsep atau ide-ide dasar yang telah terdapat pada seorang mufasir. Jadi yang dijadikan sumber autentik dalam Al-Quran tafsir merupakan pemikiran yang objektif dan rasional. Jika kawan-kawan ingin lebih jelas, dapat dibaca di dalam makalah kami yang telah kami susun